Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clarissa Cindy Dansa Putri dengan NIM Alkris 99. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dan hasil analisis data menggunakan SPSS dengan kasus 3 kelompok diet diuji kadar gula darah puasa. Mencakup 4 analisis utama. Yang pertama, uji normalitas, yang kedua uji validitas, yang ketiga uji reliabilitas, dan yang terakhir ada uji chi-square. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dalam setiap kelompok diet terdistribusi normal atau tidak. Untuk langkah-langkahnya, buka SPSS dan masukkan data ketiga kelompok diet ke dalam variabel. Lalu pilih menu analis, deskripsi statistik, lalu explore. Pindahkan variabel yang ingin diuji ke kotak dependent list. Klik plots, kemudian centang yang normality plot with text, lalu klik continue, lalu klik OK. Untuk hasilnya, uji saprofil menghasilkan rendah karbo SIG sama dengan 0,883. Untuk vegetarian SIG sama dengan 0,646. Untuk normalnya SIG sama dengan 0,854. Untuk interpretasinya, semua nilai SIG lebih dari 0,05. Artinya ketiga kelompok diet berdistribusi normal. Yang kedua ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk melihat apakah suatu variabel saling berhubungan secara signifikan. Untuk langkah-langkahnya di SPSS yaitu pilih analis, lalu correlate, lalu bivalid. Masukkan variabel-variabel yang ingin diuji ke kotak analisis. Pastikan metode korelasi menggunakan Pearson. Lalu klik OK untuk menampilkan hasilnya. Untuk hasil korelasi rendah karbo vegetarian yaitu min 0,660. Untuk usiknya 0,038. Untuk rendah karbo normal 0,261, SIG 0,467. Untuk vegetarian normal min 0,076, SIG 0,835. Untuk interpretasinya, jika SIG kurang dari 0,05 dikatakan valid. Jika SIG lebih dari 0,05 dikatakan tidak valid. Sehingga rendah karbo vegetarian sama dengan valid. Untuk rendah karbo normal tidak valid. Vegetarian normal tidak valid. Kesimpulan hanya satu hubungan yang valid yaitu rendah karbo vegetarian. Yang ketiga ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk melihat apakah instrumen yang dipakai menghasilkan data yang konsisten. Untuk langkah-langkah di SPS-nya, pilih menu analis, terus lalu klik scale, lalu reliability analysis. Masukkan semua item ke kotak items. Pastikan model menggunakan Cronbach alpha, lalu klik OK untuk menampilkan hasilnya. Untuk hasilnya Cronbach alpha yaitu min 0,832, jumlah item 3. Interpretasinya, nilai alpha negatif menunjukkan adanya masalah serius dengan instrumen. Ini berarti item tidak mengukur konstruk yang sama. Data dinyatakan tidak reliable dan tidak konsisten. Yang terakhir ada uji chi-square. Uji chi-square digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel kategori. Untuk langkah-langkahnya, pilih menu analis, lalu pilih deskripsi statistik, lalu ke step. Pindahkan salah satu variabel ke row dan variabel lain ke kolom. Klik statistik, kemudian centang yang chi-square, lalu klik continue, lalu klik OK. Untuk hasilnya, P-square chi-square nilai 26,667, SIG-nya 0,373, yang artinya tidak signifikan. Yang kedua, ada Likert ratio, nilainya 22,824, SIG-nya 0,588, yaitu tidak signifikan. Ketiga ada linear bilinear association, nilainya 0,052, SIG 0,820, yaitu tidak signifikan. Yang keempat, jumlah kasus valid ada 10. Interpretasinya, semua p-value lebih dari 0,05. Tidak ada hubungan signifikan antara variabel kategori dalam penelitian ini. Untuk kesimpulannya, ketiga kelompok diet berdistribusi normal, hanya satu pasang variabel yang valid. Instrumen memiliki nilai reliabilitas negatif sehingga tidak reliable. Uji chi-square menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara variabel. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.